Kalian pasti udah ngedengerin konspirasi mengenai Naruto yang akan meninggal. Nah, di sini gue bakal ngebahas full apakah mungkin karakter Naruto itu akan meninggal. Jadi kemarin dikabarkan Naruto akan meninggal di chapter 51 ketika melawan lawan yang super kuat banget yang bernama Isshiki ini nih. Tapi di chapter 51 Naruto itu tidak meninggal tapi malah mengaktifkan satu mode terbaru yang luar biasa banget, tapi ini bisa mengancam nyawanya sendiri. Dan setelah itu banyak yang mengatakan kalau nantinya di chapter 52 Naruto akan meninggal karena mengaktifkan mode ini nih. Dan kalian tahu gak sih desas-desus Naruto meninggal itu sebenarnya didukung oleh pernyataan pencipta Naruto ini sendiri pada tahun 2018. Dia pernah mengatakan pada tahun 2018 itu mungkin saja karakter Naruto ini akan diakhiri karena ini adalah serial dari Boruto. Naruto bukanlah karakter utama lagi. Selain itu ada juga yang mengatakan kalau memang Naruto akan meninggal akan membuat serial dari Boruto itu booming. Soalnya fans-fansnya Naruto itu penasaran bagaimana Naruto ini akan diakhiri. Buat kalian yang masih penasaran sama konspirasi Naruto yang akan meninggal, udah gue bahas full di YouTube gue, langsung aja dicek sebelah sini. Soalnya yang mengatakan sebenarnya akan meninggal adalah Kurama karena mode baru itu. Nah, kali ini bakal gue bahas lagi kemungkinan Naruto yang akan meninggal di chapter 52 nih. Apakah mungkin Naruto itu bisa meninggal? Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, ada juga satu konspirasi yang mengatakan yang akan meninggal itu sebenarnya bukanlah Naruto, melainkan Kurama yang ada di dalam tubuhnya Naruto ini karena mode baru yang diaktifkan oleh Naruto. Tapi apa yang terjadi bila misalnya Naruto itu tanpa Kurama? Nggak bisa dibayangin ya. Tapi ada juga yang mengatakan yang sebenarnya akan meninggal adalah karakter dari Sasuke ini nih. Karena di chapter 51 judulnya itu adalah pengorbanan, tapi di sini tidak ada yang jelas siapa yang akan berkorban di sini nih. Nah, seperti yang kita ketahui, Naruto itu nggak mungkin banget meninggal karena kehabisan cakra. Di perang ninja aja Naruto itu membagi-bagikan cakra yang dia miliki itu untuk ribuan ninja. Tapi butuh kita garis bawahi, kehidupan ninja di dunia Naruto dan Boruto ini cukup unik, dimana orang yang sudah meninggal itu bisa dibangkitkan lagi dengan jurus terlarang. Mungkinkah Naruto ini dibiarkan meninggal tapi bisa dibangkitkan lagi? Nah, buat kalian yang masih penasaran apakah mungkin Naruto akan meninggal, langsung aja cek video lengkapnya di YouTube gue, udah gue upload ya. Kan yang suka nonton animasi Upin Ipin ini, kalian pernah penasaran gak sih kenapa karakter ayah dan ibu Upin Ipin ini jarang banget diceritain ini nih? Kalau kalian penasaran bakal gue jelasin di sini ya. Jadi pada awal yang memang karakter ayah dan ibu dari Upin Ipin itu tidak direncanakan untuk dibuat karena tidak terkejar deadline penayangan animasi ini nih. Dan akhirnya karena animasi ini sukses, banyak juga yang meminta bagaimana penjelasan mengenai orang tua dari Upin dan Ipin ini. Dan akhirnya dibuatlah episode di mana Upin Ipin ini mengetahui ayahnya itu adalah seorang tentara. Tapi uniknya di situ tidak ada penjelasan bagaimana keadaan orang tuanya pada saat ini nih. Dan banyak yang berspekulasi kalau ayah dan ibu dari Upin Ipin ini sebenarnya sudah meninggal, di mana ayahnya ini meninggal ketika bertugas di tentara, kemudian ibunya ini meninggal ketika melahirkan bayi kembar Upin dan Ipin ini. Tapi ada juga yang mengatakan kalau sebenarnya ayah dan ibu dari Upin Ipin itu meninggal karena kecelakaan mobil ketika mereka itu mau pergi ke rumah opah. Nah, gimana menurut kalian? Oh ya, buat kalian yang penasaran sama teori konspirasi kartun-kartun lainnya udah gue upload di YouTube gue, langsung aja dicek, linknya ada di profile, jangan lupa di subscribe guys. Kalian yang suka nonton serial animasi Upin dan Ipin ini, kalian pernah penasaran gak sih kenapa karakter Upin dan Ipin ini rambutnya itu selalu botak seperti ini nih? Upin aja cuma punya satu rambut. Kalau kalian penasaran bakal gue jelasin di sini nih. Jadi pada awalnya animasi Upin dan Ipin ini tidak diperkirakan akan digemari seperti saat ini nih, sehingga pada waktu itu budgetnya itu sangat sedikit sekali. Untuk memangkas budget seperti itu, akhirnya karakter Upin dan Ipin ini dibuat gundul. Kenapa harus gundul? Rupanya ini bisa mengurangi biaya animasi 3D dari karakter utama Upin dan Ipin ini. Jadi kalau kita perhatiin, pergerakan animasi dari rambut itu berbeda dari tubuh loh. Jadi lebih sulit lagi dan biayanya itu lebih besar lagi. Dan butuh kalian ketahui, karakter Upin dan Ipin ini adalah karakter utama di animasi ini dan udah pasti muncul setiap episode dan munculnya ini lama. Nah, jadi dari alasan-alasan itu bisa kalian bayangin berapa besar biaya yang sudah mereka pangkas dengan membuat karakter utamanya ini gundul loh. Nah, itu dia alasan-alasan kenapa karakter Upin Ipin tidak punya rambut. Nah, buat kalian yang penasaran sama teori konspirasi kartun lain yang serem juga, jangan lupa cek videonya udah gue upload di YouTube gue ya, langsung aja dicek. Thank you. Jangan tanam bunga-bunga ini di rumah kalian kalau nggak mau didatengin hantu-hantu. Soalnya bunga-bunga ini digemari oleh para hantu. Yang pertama adalah bunga kantil. Walaupun warnanya ini sangat indah dan aromanya ini sangat sedap, tapi bunga ini sangat digemari oleh kuntilanak. Bahkan bunga ini juga sering digunakan dalam upacara paranormal karena sangat digemari oleh makhluk-makhluk gaib. Yang kedua adalah bunga melati ini. Konon katanya bunga melati ini adalah bunga kegemaran dari Nyi Roro Kidul, jin dan makhluk-makhluk halus lainnya. Yang ketiga adalah bunga sedap malam. Aroma bunga ini hanya bisa tercium pada malam hari dan konon katanya bunga ini bisa menangkal ilmu santet. Yang keempat adalah bunga Kamboja. Kalau gua tanya kalian menemukan bunga Kamboja itu di mana? Pasti banyak yang bilang di kuburan kan? Kenapa bunga ini sering ditemukan di sekitar kuburan? Karena aroma bunga ini sangat digemari oleh makhluk halus sehingga sering dicampur ke sesajen. Dan bunga terakhir adalah bunga mawar merah dan mawar putih. Rupanya bunga ini juga digemari oleh makhluk-makhluk halus loh.
Ada yang suka dengan kelucuan karakter Hello Kitty gak? Kalau ada, kali ini gue bakal ceritain buat kalian kisah nyata yang menginspirasi pembuatan karakter Hello Kitty. Diceritakan pada tahun 1970, ada seorang ibu yang memiliki anak berusia 14 tahun dan mengidap penyakit kanker mulut. Dikabarkan pada saat itu dokter-dokter sudah mengatakan kalau anaknya ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi karena ibunya ini sangat mencintai anaknya, akhirnya ibunya ini pergi untuk berdoa. Tapi pada saat itu doa ibu ini tidak kunjung berhasil dan akhirnya ibu ini mengambil jalan supranatural. Ibunya ini bahkan bisa berbicara dengan iblis dan pada saat itu iblis ini mengatakan dia akan menyembuhkan anak ibunya ini asal ibunya ini bisa membuat sebuah karakter yang membuat simbol dari iblis. Dan akhirnya benar anak ibu ini sembuh dan ibu ini membuat sebuah karakter Hello Kitty yang kita perhatikan itu tanpa mulut karena ibu ini tidak mau mengenang anaknya itu yang mengidap penyakit kanker mulut. Dan perlu kalian ketahui nama Hello Kitty itu sendiri artinya adalah halo iblis. Gimana menurut kalian kisah nyata dari Hello Kitty? Serem gak? Nah buat cerita serem dari kartun-kartun lainnya juga udah gue upload di YouTube gue, jangan lupa dicek ya, oke? Kan di sini ada yang suka nonton Marsha and the Bear gak sih? Karakternya ini lucu banget ya. Tapi kalian tahu gak di balik kelucuan dari animasi kartun ini ada cerita kelam dari kisah nyata loh. Jadi dikabarkan kartun Marsha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia, tapi tidak selucu dari kartunnya, malah mengerikan kisah nyatanya ini nih. Jadi diceritakan pada waktu itu keluarga ini memiliki seorang anak yang bernama Marsha ini nih. Dia adalah anak perempuan yang cukup bandel dan tidak bisa diam. Dari kejadian keluarga Marsha ini memutuskan untuk menonton sebuah acara sirkus, tapi tanpa disadari tiba-tiba Marsha ini menyelinap keluar sendirian dari sirkus itu tuh. Marsha malah pergi ke belakang panggung dari sirkus itu dan pergi ke area kandang beruang dan pada saat itu dia melihat ada seekor beruang nih. Pada saat itu Marsha mengira itu adalah beruang yang jinak seperti yang dia tonton barusan. Tapi akhirnya Marsha malah diterkam pada saat itu dan nyawanya ini tidak bisa diselamatkan lagi. Nah buat cerita lengkap kisah nyata yang tragis dari Marsha and the Bear ini udah gue upload di YouTube gue aja, langsung dicek aja. Jangan lupa di subscribe juga ya, linknya ada di profile TikTok gue. Thank you guys. Kalian yang suka nonton kartun Marsha, kalian tahu gak sih kalau kartun Marsha itu rupanya terinspirasi juga dari urban legend di Rusia itu loh. Tapi kisahnya ini mengerikan sekali. Diceritakan dari kisah ini, Marsha itu adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama seorang nenek. Dan pada saat itu dia itu tersesat di dalam hutan nih. Setelah dia tersesat, dia menemukan sebuah rumah yang rupanya di dalam rumah itu ada seekor beruang ini nih. Beruang itu mengatakan kepada Marsha dia tidak akan menyakiti Marsha asalkan Marsha ini melayani beruang itu dengan cara membersihkan rumah dan memasak untuk beruang ini. Makanya di serial kartunnya itu, Marsha sering melayani beruang ini dengan cara membersihkan rumah dan memasak juga. Tapi pada suatu hari Marsha ini mengatakan kepada beruang itu kalau dia itu rindu banget sama neneknya dan pengen mengirimkan kue buat neneknya itu untuk terakhir kalinya. Dia meminta kepada beruang itu untuk mengirimkan kuenya ini kepada neneknya, kalau diperbolehkan dia akan melayani beruang itu selamanya. Tapi karena Marsha anak yang cerdik, akhirnya dia itu ikut masuk ke dalam keranjang kue tanpa diketahui beruang itu, kemudian bisa bertemu lagi dengan neneknya. Itu dia kisah seramnya. Buat cerita seram dari kartun lainnya udah gue upload di YouTube gue, jangan lupa dicek dan di subscribe. Kan yang suka nonton Shinchan, kalian tahu gak sih ada episode terakhir Shinchan yang gak pernah ditayangin, soalnya di dalam episode terakhir ini Shinchan akhirnya meninggal. Bahkan episode terakhir ini juga dikabarkan adalah episode yang berasal dari kisah nyata yang menginspirasi pencipta karakter Shinchan ini untuk membuat karakter Shinchan. Jadi diceritakan pada waktu itu memang ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, seorang anak lelaki bernama Shinchan ini, dan adiknya yang bernama Himawari, dan seekor anjing yang bernama Shiro ini nih. Di hari kejadian, Shinchan, ibunya, dan adiknya yang bernama Himawari itu pergi ke minimarket di dekat rumahnya. Dan tanpa disadari, Himawari ini malah menyeberang jalan sendirian, dan ketika saat itu ada sebuah mobil yang melaju kencang untuk menyelamatkan adiknya. Akhirnya Shinchan ini langsung mendorong adiknya ini, tapi pada saat itu mereka berdua malah tertabrak. Nyawa kedua orang ini tidak bisa diselamatkan lagi dan akhirnya ibunya ini menjadi depresi dan mulai menggambar menggunakan krayon kedua anaknya itu yang sudah tiada. Nah buat kalian yang masih penasaran sama episode terakhir Krayon Shinchan, udah gue upload cerita lengkapnya di video YouTube gue yang paling baru nih. Langsung aja dicek linknya dari profile gue ya, thank you. Lukisan-lukisan terseram di dunia dan cerita mengerikan di balik lukisan tersebut. Yang pertama adalah lukisan yang dipercaya lukisan paling berhantu di dunia yang namanya adalah The Anguishman ini nih. Lukisan ini dipercaya digambar menggunakan cat yang dicampur oleh darah dan setelah selesai, pelukisnya itu menghabisi dirinya sendiri. Pemilik lukisan ini mengatakan setelah dia menggantung lukisan ini di rumahnya, dia sering mendengar ada suara bisikan dan suara tangisan di rumahnya itu. Kemudian dia juga sering melihat ada sekelumit bayangan hitam yang lewat di dalam rumahnya itu. Dipercaya sosok itu adalah hantu dari pelukis yang menggambar lukisan menyeramkan ini nih. Lukisan kedua yang paling menyeramkan di dunia adalah lukisan ini yang namanya adalah The Rain Woman. Menurut pelukisnya, ketika dia melukiskan lukisan ini, dia hanya butuh waktu 5 jam karena pada saat itu tangannya ini seperti dirasuki oleh seseorang yang menggambar lukisan ini. Dan yang mengerikannya, orang yang membeli lukisan ini juga dikabarkan mengembalikan lukisan ini soalnya seperti diawasi oleh seseorang. Nah gimana, masih penasaran nggak? Next, lanjut di part 2 ya. Lukisan-lukisan terseram di dunia dan cerita mengerikan di baliknya part kedua.
Pada tahun 2000, sebuah lukisan menjadi terkenal di situs jual beli online bukan karena indah, tapi karena berhantu. Lukisan ini bernama The Hand Raises Him yang kita lihat dari gambar ininya aja sudah sangat menyeramkan ya. Lukisan ini diciptakan pada tahun 1972 dan menurut pemilik lukisan ini sekarang, ketika malam hari, karakter yang ada di dalam lukisan ini akan keluar termasuk tangan-tangan yang ada di belakang ini nih. Dan menurut pelukisnya, ketika pertama kali lukisan ini digantung ke galeri, pemilik galeri itu meninggal setelah melihat lukisan ini yang sangat menyeramkan. Next ke lukisan yang terakhir yang namanya adalah The Crying Boy ini nih. Lukisan ini diciptakan pada tahun 1950 yang menggambarkan seorang anak yang menjadi yatim piatu karena kebakaran, tapi akhirnya anak ini malah meninggal karena sebuah ledakan. Dan anehnya setelah itu lukisan ini menjadi terkutuk, dimana kalau lukisan ini digantung di suatu tempat, tempat itu akan terbakar habis. Nah, gimana menurut kalian? Merinding gak kalian? Kisah mengenai arwah yang membimbing polisi untuk memecahkan kasusnya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1977 di mana pemadam kebakaran di Chicago memadamkan api di rumah Teresita Basa ini. Tapi ketika pemadam kebakaran membersihkan puing-puing di rumah itu, mereka malah menemukan satu jasad wanita yang tidak menggunakan pakaian dan ada pisau menancap di dadanya ini. Melihat hal ini, polisi pun mengetahui kalau kebakaran itu sengaja untuk menutupi barang bukti, tapi setelah 5 bulan kemudian belum dapat ditemukan siapa tersangkanya. Dan mengejutkannya, setelah 5 bulan berlalu, seorang wanita berasal dari Filipina kerasukan arwah yang mengaku adalah arwah Teresita itu. Arwah Teresita benar-benar menjelaskan apa yang terjadi pada malam itu. Dia menjelaskan kalau pada malam itu dia dirampok, perhiasannya diambil, bahkan dia menjelaskan siapa pelakunya, namanya bagaimana, dan semuanya dijelasin detail nih pelakunya yang ini. Pada awalnya pelaku tidak mau mengaku sampai polisi berhasil menemukan perhiasan yang dia ambil. Dari kasus ini walaupun sulit dipercayai, tapi arwah dari Teresita sendiri itu yang menyelesaikan kasusnya sendiri. Kan coba perhatiin anak ini deh. Anak ini adalah anak yang paling muda dieksekusi di Amerika Serikat. Ketika dieksekusi usianya itu 14 tahun. Tapi mengerikannya, setelah 70 tahun dieksekusi, anak ini malah dinyatakan tidak bersalah. Loh kok bisa kayak gitu ya? Bakal gue ceritain nih ke kalian. Anak ini bernama George Tinney Jr. Dia ditangkap pada tahun 1944 karena meninggalnya 2 anak perempuan berkulit putih lainnya. Pada waktu itu di tempat tinggal George, orang berkulit putih dan berkulit hitam itu dipisahkan dengan sebuah rel. Tapi di hari kejadian, George adalah orang terakhir yang bertemu dengan 2 gadis kecil ini yang katanya sedang mau mencari sebuah bunga. Setelah kedua gadis itu hilang selama 1 hari, akhirnya kedua gadis itu ditemukan di tengah air yang penuh lumpur dengan keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Setelah dipaksa mengaku dengan cara dibuat lapar, akhirnya Stinney ini dieksekusi dengan kursi listrik ini. Bahkan diketahui di persidangan Stinney ini dihadiri oleh 1000 orang berkulit putih, orang berkulit hitam tidak boleh hadir di situ. Dan keputusan eksekusi ini diambil hanya dalam waktu 10 menit. Gimana, parah banget kan?